Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan mewawancarai Pak Najar, salah satu muazin tetap di Masjid Al-Qadir Temboro. Pak Najar ini merupakan muhajirin atau pendatang dari Papua, tepatnya dari Sorong. Oh ya, Pak Najar ini hampir 12 tahun menjadi muazin di Masjid Al-Qadir Temboro. Teman-teman, ikuti terus video kali ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga dengan menonton video ini teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya dan bisa memotivasi kita semua dalam berbuat kebaikan. Oh ya, tonton terus sampai selesai ya. Saya ingatkan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Mas Andi Temboro Channel ya, channel asli Temboro, bukan kaleng-kaleng. Di hadapan saya, di depan kamera, sekarang sudah ada bintang tamu ya teman-teman. Ini salah satu muhajirin atau pendatang terbaik versi saya ya. Kita akan tanya-tanya tentang profil beliau. Sebelum melangkah lebih jauh, kita tanya-tanya tentang nama dan sebagainya ya. Maaf, bisa perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Najar, Pak Najar. Iya, Pak Najar namanya ya teman-teman. Kalau teman-teman kecil saya biasa manggilnya itu Rian waktu di Papua dulu. Rian. Iya. Kalau anak-anak kecil aku itu biasanya manggilnya Bapak Ihsan. Bapak Ihsan ya, iya. Karena anak saya namanya Ihsan. Kenapa di Papua dipanggil Rian, Pak? Ada nama kecil namanya Rian apa gimana? Ceritanya gini, waktu itu kan di tempat lahir saya itu, yang lahir ketika itu orang muhajirin di situ, barusan saya. Oh gitu. Jadi lingkungan saya itu orang Nasrani semua, orang Papua semua. Iya. Terus ada tetangga saya, dia bernama Irian gitu loh. Oh gitu. Jadi aku waktu kecil itu dipanggil Rian atau Irian itu. Oh. Jadi teman-teman SD itu biasanya manggilnya Mas Rian gitu. Kalau boleh tahu Pak Najar usianya berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah menginjak 49. Berarti kelahiran tahun berapa Pak? 74. 74. Ini sebelum melangkah lebih jauh, Bapak datang ke Temboro tahun berapa Pak? Datang ke Temboro tahun 2008 bulan Mei tanggal 10 jam 11 siang. Komplit sekali ya, masih ingat ya Pak ya? Masih ingat pas waktu itu kemarau. Ini motivasinya Bapak pergi ke Temboro apa Pak? Dulu waktu tahun 2003 itu Iya. kan ada jur. Ada pertemuan di Temboro. Ada pertemuan di Temboro, di utaranya Pondok Al-Fatah Utara itu. Oh, di utaranya itu. Nah, waktu itu saya sama teman-teman keluar 4 bulan. Terus setelah beberapa hari di Temboro, teman-teman ajak jalan-jalan keliling Temboro. Terus alhamdulillah ketika itu ada niatan untuk hijrah mulai saat itu. Oh ya. Nah, mulai saat itu ada niatan untuk hijrah. Kemudian mulai pasang niat ketika itu, mulai 2003 itu. Nah, setelah itu kita keluar ke Banyuwangi 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan biasa. Kemudian setelah kembali ke Papua, Ya. ke Sorong, aku cerita sama istri saya bagaimana keadaan Temboro. Nah, istri saya bilang, itu bagus untuk perkembangan agama anak-anak. Oh gitu ya. Karena istri saya juga basicnya, latar belakangnya kan orang biasa. Oh ya. Nah, tidak punya latar belakang agama. Iya. Jadi dia ada niatan juga. Kemudian istri saya kan pas ketika itu ngomong, wah kalau begitu kan dekat Trenggalek. Gitu. Nah, Temboro kan nggak jauh dari Trenggalek, kira-kira sekitar 100 kilo. Oh ya. Nah, beliau cerita ibunya tuh masih ada, masih hidup, tinggal ibunya. Iya. Jadi kalau kita tinggal di Temboro bisa silaturahmi ke ibu. Oh, berarti ibunya istri mertua di Trenggalek Pak ya? Trenggalek. Oh, Trenggalek sini. Trenggaleknya itu kecamatan Tugu, desanya Ngelongsor. Longsor. Dusunnya Corah
Mulyo, Oh gitu. sentra industri tahu. Tahu. Nah, Detail sekali ya. iya. Pak Najar dulu sebelum terjun ke dunia dakwah ikut jamaah tabligh, dulu ceritanya gimana bisa ke Taskil gitu Pak? Ya, ceritanya begini. Waktu itu saya kan mewarisi usaha dagang bapak saya. Oh ya, Nah, beliau punya toko. Nah, tokonya itu alhamdulillah toko grosir. iya. Karena sibuk di toko akhirnya tarbiyah itu datang, Oh, macam-macam iya. tarbiyah, ujian-ujian dari langit datang. Oh iya Pak. Nah, apalagi waktu itu punya anak satu, Mm-mm. anak saya satu nomor satu namanya Risma dinilai itu. Iya Risma. Nah itu anak itu mulai umur 2 apa 3 tahun 5 tahun itu sering sakit-sakitan. Oh gitu ya Sering Pak. sakit-sakitan 6 bulan sakit lagi, 3 bulan sakit lagi. Sakit apa Pak kalau boleh tahu? Ya seringnya itu kena malaria. Oh malaria. Iya obat malaria ya biasanya. Ya, malaria sering opname di rumah sakit. Masya Allah. Makanya teman saya namanya Pak Darman. Pak Darman ini dia mantan misionaris. Oh Mantan gitu. misionaris yang sudah masuk Islam, kemudian ambil kerja dakwah, kemudian dia sudah punya pengalaman keluar. Cerita sama saya bagaimana kalau Pak Najar ikut jamaah 3 hari, kemudian belajar doa ketika keluar. Oh gitu. Mudah-mudahan yang keluar itu mungkin doanya bisa makbul. Amin. Nah, jadi alhamdulillah ketika itu yang mendukung beliau itu termasuk keponakan-keponakan saya yang sudah ambil bagian dalam kerja dakwah ini lebih dahulu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kemudian beberapa teman-teman juga sudah ambil kerja dakwah mendukung. Nah, kemudian saya alhamdulillah taskil pertama 3 hari Iya. itu jauhnya dari rumah itu sekitar 60 kilo. 60 kilo. Oh 60 jauh kilo. sekali itu. 2-3 hari pertama. Nah, itu termasuk jarak dekat itu. Heeh. Termasuk jarak dekat kalau kami di Papua itu. Heeh. Alhamdulillah setelah 3 hari itu saya keluar dengan salah satu mualaf Iya. dari Manado, namanya Pak Nasir. Pak Nasir. Nah, Pak Nasir. Beliau juga pertama kali keluar 3 hari. Alhamdulillah beliau waktu keluar itu hari kedua itu bisa mimpi ketemu orang-orang soleh. Beliau katanya diperlihatkan Al-Quran, kemudian Masya dibuka Allah. Al-Quran, kemudian bukanya itu di juz 15 surat Bani Israel itu surat Subhanalladzi. Oh Nah, juz pertengahan 15 ya. juz 15. Heeh. Kemudian setelah itu saya termotivasi. Wah, beliau saja yang mualaf ini bisa mimpi ketemu orang-orang soleh. Heeh. Masa saya yang sudah lama jadi orang Islam tidak pernah ketemu orang-orang soleh dalam mimpi. Iya harus ya Pak ya. Nah, akhirnya sungguh-sungguh bikin amalan ketika itu. Alhamdulillah bisa mimpi ustadz saya yang pernah saya tempati mondok waktu di Makassar dulu. Oh di Makassar. Berarti Pak Najar masuknya mondok ini mondok di rumah apa mondok di pesantren? Dulu mondok di pesantren itu tahun 87, 88, 89. Oh Bapak pernah mondok juga? Pernah Oh. setelah tamat SD. Oh, tamat SD. Setelah tamat SD, MTS berarti? MTS. Cuma 3 tahun saja. Oh ya. Nah, Terus Bapak di sini kan sekarang kan terkenal sebagai apa muazin di Masjid Al-Qadir. ya. Itu ceritanya gimana Pak? Dari Ya. tahun berapa atau yang milih siapa gitu? Bapak Ya. bisa cerita mungkin? Ceritanya begini. Waktu tahun 2010 itu, Mm-mm. nah, itu kan ada pertemuan Indonesia, Musyawarah Indonesia di Markas Terangkil. Iya. Nah, ketika itu muazin pertama yang waktu saya datang itu namanya Kang Jalil. Oh iya, Kang Kang Jalil ya Jalil ya itu- ya, yang penjahit itu ya. Nah, itu santrinya Haji Abbas, santrinya Kiai Haji Abbas. Iya. Nah, beliau setelah selesai mondok itu digantikan sama anaknya Mbah Sario, siapa namanya itu? Kang Sani, Kang Sani. almarhum. Kang Sani almarhum. Nah, almarhum ini setelah meninggal itu muazinnya digantikan oleh Kang Basir. Basir yang Kang Ngariboyo. Basir, orang Ngariboyo. Mm-mm. Kang Basir ini alhamdulillah beliau itu orangnya rajin, sergap. Tapi beliau kena musibah, bapaknya meninggal. Oh ya. Bapaknya meninggal tahun 2010 itu kalau tidak salah bulan 11. Nah, ketika bapaknya meninggal, beliau sibuk mondar-mandir Temboro Ngariboyo, tidak bisa istiqomah lagi di masjid. Oh ya. Nah, setelah itu saudara-saudara istrinya Kang Basir ini, istrinya kan orang Jakarta. Iya. Beliau diajak ke Jakarta kerja di sana di pelabuhan. Nah,
Akhirnya beliau ke sana hijrah ke Jakarta selama 2 tahun. Nah, selama beliau pergi beberapa hari itu tidak ada orang yang azan di Al-Qadir secara istiqomah. Akhirnya beberapa waktu sering molor. Haji Abbas sering datang kok belum diazani, langsung komat. Orang-orang pada begitu mengeluh. ceritanya. Nah, akhirnya musyawarah. Musyawarah itu ba'da duhur. Pas musyawarah itu tidak banyak yang duduk. Yang duduk ketika itu saya, kemudian Pak Sanusi, Pak Imam Nafi, Pak Zainal, Pak Mat Kanawi. Sekitar 7 atau 8 orang saja waktu itu. Ada juga Pak Nur Qaid almarhum. Iya, Pak Nur Qaid. Jadi Haji Abbas ketika itu nawari, siapa yang siap jadi muazin, yang siap nunggu waktu. Semuanya diam. Iya. Termasuk saya juga diam. Terus? Jadi Haji Abbas lihat ke sana kemari, kok tidak ada yang ngacung. Akhirnya beliau nunjuk, kamu aja. Nunjuk Pak Najar. Nunjuk saya. Nunjuk saya, dicoba ya 1 minggu. Dalam itu ya alhamdulillah 1 minggu saja. 1 minggu itu keterusan sampai sekarang. Oh gitu ya. Kemudian ketika itu Haji Abbas mengatakan muazin di sini itu bukan sekedar muazin, tapi dia mengurusi Masjid. memperhatikan kebersihan masjid. Oh ya, marbot gitu ya Pak. Jadi marbot istilahnya. Kemudian memperhatikan WC, kemudian isi air wudhu, pokoknya segala macam keperluan masjid lah diperhatikan. Ya. Nah, kemudian bayan hidayahnya atau petunjuk dari Haji Abbas itu istiqomahlah dalam amalan ini karena ini amalan yang besar. Iya. Nah, jadi ketika itu saya sebelum jadi muazin itu pernah bikin usaha titip jajan gorengan-gorengan di Pondok. di koperasi-koperasinya itu ada beberapa koperasi ketika itu. Tapi setelah jadi muazin titip jajan ini jadi agak terganggu. Jadi alhamdulillah dengan sebab muazin ini walaupun sedikit-sedikit Allah Subhanahu wa taala itu tidak biarkan saya sama keluarga kelaparan. Oh ya, ada saja jalan rezekinya ya Pak ya. Ada saja walaupun tidak sebanyak seperti yang Dulu. Nah, setelah itu setelah jadi muadzin selama sampai sekarang kira-kira sudah masuk 12 tahun. Masya Allah, Akbar. Sudah masuk ke tahun ke-12. Insya Allah bulan Desember tanggal 10 itu masuk tahun ke-12. Allah Akbar. Bagaimana perasaannya Pak jadi muadzin selama 12 tahun? Selama 12 tahun alhamdulillah yang saya rasakan itu Luar biasa. luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah. Sholat berjamaah itu Masya Allah hampir tidak pernah ketinggalan kecuali ada uzur yang darurat atau ketika keluar 3 hari. Iya. Kemudian saya tuh merasakan kalau tidak dapat kesempatan jadi muadzin, kemudian ada yang ngerebut, itu saya merasa gimana gitu, merasa kehilangan. Merasa kehilangan Pak ya. Iya. Karena saya sering baca di kitab Fadilah Muntakhab Ahadits itu fadilahnya orang azan selama 7 tahun itu surga baginya. Masya Kalau Allah. selama Allah 12 tahun itu wajib surga baginya. Allah Akbar. Makanya saya itu marah kalau ada orang rebutan jadi muadzin itu loh. Ya Pak Najar, kalau begitu sekarang pekerjaannya hanya jadi muadzin dan mengurus masjid gitu aja. Iya, itu saja. Kalau rezeki tiap hari datang dari usaha lain nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kita pasrahkan sama Allah aja gitu ya Pak ya. Masya Saya Allah. banyak pengalaman mengenai rezeki mendadak itu. Nah, rezeki mendadak itu kadang-kadang kalau sudah bikin amalan pol-polan, itu alhamdulillah nanti beberapa hari kemudian nanti Allah datangkan rezeki secara mendadak. Allahu Akbar. Berarti Bapak di sini rumah sendiri apa ngontrak Pak? Masih ngontrak. Sebulan berapa sekitar? Sebulan 700.000. Masya Allah, ini bapaknya ikhlas sekali ya teman-teman. Ini nggak ada gaji atau pemasukan dari mengurus masjid. Beliau ini ikhlas, masih ngontrak di Temburu, tapi Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini Bapak anaknya berapa Pak? Dia 3. ceritakan anaknya Pak. Alhamdulillah 3. Yang pertama? Yang pertama perempuan namanya Risma Denila udah umur 23. Yang kedua namanya Muhammad Nur Ihsan Az-Zikri. Iya. Umurnya 17. Cuma anak yang kedua ini berkebutuhan khusus. Anak agak spesial itu lah. Kalau istilah kedokteran namanya tunagrahita. Tunagrahita. Tunagrahita itu anak yang hiperaktif, super sensitif. Kemudian dengan asbab adanya anakku yang laki-laki ini yang super sensitif ini beliau ini Allah gerakan dia untuk menggunakan Allah gerakan dia
untuk mengingatkan saya waktu-waktu untuk ke masjid. Gitu ya. Nah, karena anak saya yang laki-laki ini malam itu tidak tidur. Iya. Nah, dia itu kalau udah tidur siang dari jam 7 pagi misalnya sampai duhur, itu malam tidak tidur lagi. Oh gitu ya. Jadi kalau jam 2, jam 3 sudah ada azan tahajud, saya itu diingatkan sama anak saya, Pak udah tahajud Pak, cepat ke masjid. Terus anak yang ketiga namanya Asia Nur Khalifah. Sekarang udah kelas 1 sanawiyah Di di MTS Temboro Temboro. Al-Fatah. Putri ya. Putri, alhamdulillah. Dan anak yang ketiga ini memang keperluannya banyak karena di MTS itu banyak keperluan. Ada saja iuran ini, iuran itu. Sekarang ini lagi perlu kitab kamus bahasa Inggris. Nah, anak saya bilang belum punya kamus bahasa Inggris Pak. Saya nanti tanya Mas Andi ada kamus nggak? Insya Allah besok saya carikanlah ke Madiun Pak. Iya, terus ini kan Bapak dari perantauan dari Makassar atau Papua? Papua ya? Iya, bapak saya itu orang Bugis, merantau ke Papua tahun 68 atau 69. Bapak ikut ke Papua? Saya lahir di sana. Oh, di Papua. Nah, saya lahir di sana. Terus ada nggak perbedaannya kehidupan di Papua dengan di sini di Temboro itu, perbedaannya apa dari segi agamanya untuk anak-anak gitu Pak? Kalau dari segi agama memang jauh sekali berbeda. Karena lingkungan saya di sana lingkungan Nasrani. Oh iya. Nah, sedikit cerita mengenai jilbab. Nah, anak saya kan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yapis namanya. Sekolah di Papua. Sorong. Iya. Di Sorong. Nah, itu sekolahnya itu Yapis tapi nggak ada anak-anak yang pakai jilbab. Ya Allah. Nah, jadi ketika anak saya setelah tamat TK masuk di situ mulai kelas 1, istri saya bilang, "Nak, kamu pakai jilbab ya, biar jadi panutan buat teman-teman yang lain." Anak saya itu manut saja si Risma itu. Akhirnya dia pakai jilbab mulai kelas 1 sampai kelas 2. Setelah kelas 2 itu kami hijrah. Tapi dalam masa 2 tahun itu pengaruhnya itu luar biasa. Iya. Nah, sampai gurunya sendiri itu loh malu nggak pakai jilbab. Oh gitu. Nah, akhirnya gurunya yang beragama Islam itu pakai jilbab, terus murid-murid yang perempuan itu dianjurkan untuk pakai jilbab. Karena kita ini sekolah Yayasan Pendidikan Islam, masa tapi nggak pakai jilbab. Iya. Nah, Pak, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin disambung lain kali aja ya. Soalnya ini udah durasinya 16 menit. Kalau panjang-panjang nanti nggak ada yang nonton. Kita sambung lain waktu aja Pak ya. Oh ya, ini tadi ada titipan dari teman saya yang kerja di Qatar. Suruh beliin, bagi-bagiin sama duafa yang ada di Temboro. Pak Najar kebagian ya. Tolong diterima. Beliau kerja di Qatar, Mas Danu namanya. Oh iya. Ini maaf. Oh iya. Tunjukin ke kamera Pak. Bilang apa sama Mas Danu? Alhamdulillah, terima kasih Mas Danu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala barokah rezeki sampean. Amin. Kemudian panjang umur. Amin. Murah rezeki, ilmunya dibarokahi, amalnya dibarokahi. Amin. Mati masuk surga. Amin, 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 amin ya Rabbal. Ini Pak Najar kan suka baca juga. Saya bawakan buku meskipun ini majalah lama, tapi insya Allah ada ilmu yang bisa diambil nanti. Insya Allah, alhamdulillah. Saya tuh senang baca buku mulai dari kecil. Iya. Jadi saya dulu tuh punya koleksi buku tuh, ada beberapa lemari saya tinggalkan di Papua itu. Bapak ini senang sekali baca ya, kutu buku. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di kesempatan video kali ini tentang profil Pak Najar. Mungkin nanti ada sambungannya lagi, soalnya kalau durasinya panjang nanti nggak ada yang nonton. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.